Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hikayat atau hikayah. Boleh dikatakan juga ini adalah sejarah yang akan jadi pelajaran buat kita semuanya. Namun sebelum dilanjut, silahkan diklik dulu tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Bagi yang telah subscribe dan sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Amin ya mujibas sailin. Pada zaman dahulu, tapi bukan Ipin ini ya. Pada zaman Malik bin Dinar, ada dua orang bersaudara yang beragama Majusi. Majusi itu orang yang menyembah api. Kakak dan adiknya itu menyembah api. Kakaknya telah menyembah api selama 73 tahun. 73 tahun, bayangkan. Batu udah lama belum? Lama. 73 tahun. Sedangkan adiknya telah menyembah api selama 35 tahun. Lalu adiknya berkata kepada kakaknya, "Kakak, mari kita mencoba api yang kita sembah-sembah, yang kita puja-puja, yang kita idam-idamkan, yang selalu tiap hari, tiap malam, tiap detik, tiap waktu, tiap jam kita sembah. Apakah ia menghormati kita atau membakar kita? Sebagaimana ia membakar kepada orang yang tidak mau menyembahnya. Jika ternyata api itu menghormati kita, dalam artian tidak membakarnya, tidak membuat gosong dirinya, sudah hitam lebam dibakar, maka tidak akan kelihatan. Dia apakah benar menghormati kita atau tidak? Kalau dia menghormati kita tangan misalkan dibakar ke dalam api tersebut, tidak gosong, tidak rusak, kita akan menyembahnya. Tapi jika tidak, maka tidak usah kita sembah. Ngapain? Ternyata dia juga tidak menghormati selama 73 tahun. Kita itu seadiknya 35 tahun. Kakaknya ngomong gimana? Baiklah. Lalu keduanya menyalakan api. Oh, pakai obor, tinggal pakai naon tanya. Nyalakan apinya. Adiknya gimana? Apakah engkau dulu yang meletakkan tanganmu atau saya? Jadi ceritanya buat apinya apinya dinyalakan, dihurungkan gitu ya, dihurungin. Misalkan dibuat obor atau dibuat apalah misalkan. Rencana kakak dan adiknya ingin tangannya itu di atas api. Apakah api itu akan membakar tangannya atau tidak? Kalau misalkan membakar tangannya, dia akan keluar, tidak akan menyembah api. Tapi kalau misalkan menghormati dalam artian tidak panas, tidak apa-apa, dan tidak menjadikan madarat, dia akan tetap menyembah api tersebut. Itu tantangannya. Kata adiknya, apakah engkau dulu yang meletakkan tanganmu atau saya? Kakak, kudu ngawaro adi mah. Adik saja yang mengikuti kakak. Adik saja. Akhirnya adiknya yang terlebih dahulu meletakkan tangan di atas api. Maka terbakarlah jari-jarinya, dan ia pun mengeluh. Saya berkata, gimana? Aduh, panas. Oh, sampai melepuh tangannya. Sambil melepaskan tangannya dari apa? Dari api, dan mengatakan, "Hei api, aku telah lama menyembahmu selama 35 tahun. Tetapi kamu masih menyakitkan aku.
Leungeun kaduruk. Bohong, selama ini aku sembah, kamu itu tidak menghargai aku. Cintamu palsu. Kemudian ia berkata kepada kakaknya, kakak, kemarilah. Lihat tanganku. Melepuh. Pemirsa, melepuh. Mulai sekarang aku akan menyembah Tuhan Allah yang Maha Esa. Kata adiknya. Kenapa? Karena tangannya terbakar. Andai kata aku berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama 500 tahun, umpamanya, maka dia berkenan melewatkan siksaan dari kita dan mau mengampuni dosa kita karena ketaatan 1 jam memohon ampun sekali saja. Intinya apa? Dia akan memasuki agama Islam, yakin sebesar apapun dosa Allah akan mengampuninya. Makanya gimana? Jika demikian, marilah kita pergi mencari orang yang mau menunjukkan jalan yang benar dan mengajarkan agama Islam kepada kita. Berangkat dua-duanya. Coba ditepak. Berangkat. Maka pendapat keduanya sepakat untuk pergi menjumpai Malik bin Dinar agar beliau menjelaskan agama Islam. Keduanya terus berangkat mendatangi Malik bin Dinar. Kebetulan keduanya dapat menjumpai siapa urusan? Malik bin Dinar. Di pertengahan kota Basroh yang sedang duduk dikerumuni orang banyak. Beliau sedang mengajar dan menasehati mereka atau yang lainnya. Setelah keduanya melihat Malik bin Dinar, maka kakaknya berkata kepada adiknya. Kakaknya ngomong kepada adiknya, terus terang saja, aku tidak akan masuk Islam. Sebab umurku telah melampaui banyak untuk menyembah api. Jadi kalau aku masuk Islam dan kembali kepada agama Islam dan agama Muhammad, maka keluargaku, tetanggaku pasti akan menegurku dan memusuhiku. Terus kapalang, sudah tua, sudah nggak ada harapan lagi. Dan aku juga lebih mencintai kepada api. Silahkan aja, kamu aja yang masuk ke agama Islam. Kata adiknya, jangan kau perbuat kakak, sebab teguran mereka benar-benar akan sirna, sedangkan api neraka itu selamanya tidak akan sirna. Ternyata kakaknya kemana? Kakaknya sudah tidak mau memperhatikan saran adiknya. Tidak didengar saran adiknya. Padahal adiknya mengatakan, kakak udah, jangan egois, meskipun sudah 73 tahun, udah, Allah akan menyelamatkan kita. Kita takut di neraka, kita akan dibakar. Yuk kita masuk agama Islam. Udah, tidak mau, tidak mendengarkan nasihat dari siapa? Dari adiknya. Lalu adiknya gimana? Berkata kepada kakaknya, silahkan, engkau tetap dalam kelakuanmu, engkau memang anak orang celaka dan memang orang celaka dan kerusakan dunia akhirat, kata adiknya. Ternyata kakaknya pulang kembali dan tidak mau masuk Islam. Bedegong, turas, omongan teh. Padahal tadi ada bukti bahwa yang namanya tangan itu terbakar. Tetap aja kakaknya gimana? Pulang. Akhirnya keduanya berpisah. Berpisah kakaknya. Adiknya kebetulan sudah nikah beserta anak-anaknya dan istrinya. Lalu datang di majelis orang banyak sedang memperhatikan nasihat Malik bin Dinar. Mereka ikut duduk menunggu selesainya Malik bin Dinar mengajar. Seusai beliau mengajar, lalu orang muda tadi berdiri di hadapan Malik bin Dinar sambil menceritakan keadaan selama menyembah api dan meminta agar beliau memberikan petunjuk-petunjuk agama Islam kepadanya beserta anak dan istrinya. Maka Malik bin Dinar beserta anak dan istrinya, Malik bin Dinar ngomong kepada lelaki tersebut, kepada istri dan anaknya, alhamdulillah dalam waktu tersebut mereka masuk Islam, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para manusia yang hadir saat itu sama menangis semuanya karena merasa senang dan terharu. Ketika ia akan pulang, maka Malik bin Dinar berkata, engkau tetap di sini dulu, akan saya mintakan ya sumbangan lah ataupun sesuatu dari masyarakat, dari umat Islam, dari sahabat-sahabatku untuk mencukupi apa? Kebutuhanmu sekeluarga. Maka ia menjawab, aku tidak akan menjual agama dengan harta dunia. Kata laki-laki tersebut tidak mau dikasih apa? Dikasih sumbangan, dikasih sedekah dari para sahabat, gak mau. Saya tidak mau menjual agama dengan harta dunia, katanya. Ia terus pergi ke tempat yang sepi. Berangkat ke tempat yang sepi. Kebetulan di situ ada rumah yang baru selesai dibangun, tapi belum diisi oleh yang punyanya. Lalu ia tinggal di dalamnya. Pada pagi harinya, istrinya berkata kepada suaminya, Kang, pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan. Nanti jika sudah mendapatkan upah untuk membeli sesuatu yang akan kita makan. Lapar Kang, gugur-gugukan. Tuh kasihan tuh anak kita sudah nangis, ingin apa? Ingin cilok. Lalu ia pergi ke pasar, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan buruhan ataupun upah kepadanya. Tidak ada yang menyuruh untuk bekerja. Kasihan. Maka ia pun berkata pada dirinya, kalau begini aku akan bekerja pada Allah Ta'ala. Ia lalu masuk masjid yang sudah tidak pernah dipergunakan berjamaah. Kamu sholat asupnya. Ia lalu masuk masjid, tos dirinya udah dari sana, di dalamnya dia beribadah sampai malam. Dari pagi sampai malam beribadah, sholat, berdoa terus saja. Kemudian ia pulang ke rumahnya dengan tangan yang kosong, tidak bawa apa-apa. Kenapa? Karena di pasar tidak ada yang menyuruh. Ada itu juga kalau misalkan ada yang suruh dibawa sama dia, tapi tidak dikasih upah. Akhirnya dia mengatakan, saya akan bekerja kepada Allah, dan dia beribadah dari pagi sampai malam. Pulang ke rumah dengan tangan kosong. Istrinya bertanya, apakah hari ini engkau tidak memperoleh apa-apa? Suaminya atau yang laki-laki tersebut mengatakan, hai istriku, hari ini aku bekerja pada seorang raja, tetapi dia belum memberikan sesuatu kepadaku. Ya kan? Padahal itu bukan bekerja, tapi berdoa, beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Tapi mengatakan kepada istrinya seperti itu. Semoga besok pagi dia akan memberikan pahala ataupun upah kepadanya, katanya. Jadi semalam mereka kelaparan, semalaman tidak makan, tidak apa-apa, kasihan anaknya, ada yang nangis, ada yang gimana, kasihan. Pagi hari, udah bangun, dia pergi kemana? Ke pasar lagi. Tetapi sayang sekali dia tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Tangan kosong lagi, kasihan, ya Allah, ya Robbi. Terus gimana? Dia berangkat lagi kemana? Ke musola. Ibadah lagi, sholat lagi, minta lagi kepada Allah, berdoa. Terus pulang tidak membawa apa-apa lagi. Istrinya bertanya, apakah hari ini kau juga tidak mendapatkan apa-apa? Ia menjawab, hari ini aku bekerja pada seorang raja, seperti yang aku kerjakan kemarin. Semoga dia akan memberikan upah besok kepadaku, yaitu hari Jumat. Jadi dia bekerja itu Rabu, Kamis, Jumat. Nah, mudah-mudahan besok ngasih upah pada hari Jumat. Jadi anak dan istrinya tetap kelaparan, tidak bisa makan nasi padang setelah pagi, yaitu hari Jumat. Nah, pada hari Jumat ia pergi ke pasar, sama di pasar pun tidak memperoleh pekerjaan. Tidak ada yang saya kasih pekerjaan. Padahal dia waktu di Majusi, dia orang ada, orang punya.
Tapi setelah masuk Islam, dia tidak punya. Tapi yakin dalam hatinya. Pergi ke pasar, tidak ada yang memberikan pekerjaan, tidak yang memberikan upah. Terus gimana? Dia pergi lagi kemana? Ke musola. Lalu sholat 2 rakaat. Kemudian ia mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Tuhanku, junjunganku dan kekasihku, Engkau benar-benar telah memuliakan aku dengan agama Islam dan memakaikan mahkota kepadaku dengan mahkota Islam, serta memberikan petunjuk kepadaku dengan mahkota petunjuk. Maka dengan kemuliaan agama yang Engkau limpahkan kepadaku dan demi kemuliaan yang penuh berkah ini, hari Jumat yang agung, gimana? Aku memohon kepadamu, semoga Engkau berkenan melenyapkan kesibukan belanja keluargaku dari hatiku. Intinya meminta supaya Allah memberikan rezeki, memberikan sesuatu yang bisa dimakan untuk keluarganya, dan semoga Engkau tuh di sini juga berkenan melimpahkan rezeki kepadaku yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Nah, gimana? Demi Allah katanya, sesungguhnya aku tidak malu terhadap keluargaku dan tetanggaku atau siapa, tanggungannya juga istri dan anaknya, dan aku khawatir terhadap berubahnya tingkah mereka karena baru saja memeluk Islam. Dia mengatakan tidak takut kelaparan, dia tidak takut yang tidak punya uang, tapi yang dia takutkan ada berubahnya istri dan anaknya ingin keluar lagi dari agama Islam karena tidak punya apa-apa. Khawatirnya itu. Kemudian dia berdiri dan sibuk melakukan sholat lagi. Tiba waktu pertengahan siang, seorang yang masih muda itu lalu keluar untuk berjumatan. Tadi di musola, pergi kemana? Ke masjid jami, dia untuk sholatan. Terus padahal anak-anaknya di rumah menunggu supaya apa? Supaya bapaknya membawa apa? Membawa makanan, bawa apa gitu. Kasihan sekali. Setelah itu gimana? Setelah ia pergi, nah tiba-tiba rumahnya didatangi tamu. Seorang laki-laki saya mengetok pintu. Rumah yang disinggahi yang kosong itu, datanglah seorang tamu. Datang ke rumah, mengetuk pintu. Istrinya lo keluar. Ternyata tamu itu adalah seorang pemuda yang bagus rupanya, ganteng banget. Wow. Tangannya menggenggam uang emas yang dibungkus dengan sapu tangan. Jadi membawa uang emas dengan sapu tangan. Tamu itu pun berkata kepada wanita tersebut, ambillah bungkusan ini dan katakan kepada suamimu bahwa ini adalah upah kerjanya selama 2 hari. Bayangkan sama kalian. Dan hendaklah ia menambah pekerjaannya nanti, upah juga akan saya tambah. Terutama tambahan pekerjaan pada hari Jumat ini, karena sungguhnya amal sedikit pada hari Jumat ini merupakan menurut tajuk tersebut yang paling bagus katanya, yang paling nanti ada tambahan lagi katanya. Wanita itu lalu mengambil apanya tadi, bungkusan sapu tangan yang di dalamnya ada apa? Ada emas. Setelah dibuka ternyata berisi uang 1000 dinar. Dan ia hanya mengambil 1 dinar. Dinar. Lalu ia bawa kepada tukang apa? Tukang emas gitu, yang beragama Nasrani. Dibawa ke tukang emas. Lalu tukang emas itu menimbang uangnya. Setiap 1 miskol ternyata bobotnya bertambah 2 miskol. Hiji jadi 2. Setelah itu ia melihat capnya, ternyata bukan dinar dunia. Jadi tukang emas itu tahu bahwa uang dinar itu merupakan hadiah dari akhirat. Ini tidak ada di dunia. Ini emasnya emas dari mana? Dari akhirat katanya. Maka ia bertanya kepada wanita itu, dari mana engkau mendapatkan dinar ini? Saya belum pernah melihat dinar ini. Ini pun emasnya bagus banget. Dari 1 tambah jadi 2.
Malahan di dunia ini tidak ada. Saya juga udah puluhan tahun sebagai tukang emas belum pernah mendapatkan seperti ini. Setelah ia mendengar keterangan wanita tadi, nah dikarenakan ada siapa tadi, ada laki-laki ganteng ke rumahnya memberikan upah suaminya katanya. Tunjukkanlah kepadaku tentang Islam. Saya jelaskan ia masuk Islam dan memberikan uang sebesar 1.000 dirham kepada wanita. Saya berkata, uang 1.000 dirham ini engkau belanjakan untuk keluargamu. Tadi kan Nasrani. Pas waktu mendengar hal tersebut, akhirnya tukang emas itu jadi apa? Jadi Islam. Karena udah dikasih tahu dari perempuan tersebut, tukang emas itu memberikan uang berapa? 1.000 Dirham. 1.000 dirham. Ini buat keluargamu katanya. Dan jika sudah habis, beritahukan kepadaku, nanti aku akan memberikannya lagi. Wih, hebat ya? Hebat. Di sana. Nah, maka setelah lelaki muda suami wanita itu selesai sholat, lalu ia pulang dengan tangan kosong. Karena laki-lakinya tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Dan ia membuka sapu tangannya dipenuhi dengan apa? Dia membawa sapu tangan, membawa seperti karung lah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia memasukkan debu, ngasupkeun pasir, ngasupkeun tanah karena naon? Karena karung, karena debu, karena wadah gitu, karena plastik, karena Allah alamnya. Sambil berkata dalam hatinya, kalau nanti istriku bertanya engkau membawa apa, akan kujawab membawa tepung katanya. Padahal bukan tepung tapi apa? Pasir. Setelah ia sampai di rumahnya, ia melihat lambaran yang sudah disediakan dan berbau makanan. Sengit naon harapan imah teh, bau apa yang sedap kali bah. Wah, genahan ya sih teh. Istrinya apa? Istrinya memasak. Lalu ia meletakkan sapu tangan di dekat pintu agar istrinya tidak tahu. Jadi si karungnya atau si wadahnya itu yang dari plastik itu disimpan di depan aja. Kemudian ia berkata kepada istrinya tentang kejadian apa yang lihat di rumah. Maka istrinya menceritakan. Saya berkata, Akang, tadi saya kedatangan tamu seorang laki-laki yang ganteng banget. Dia memberikan upah dirimu selama 2 hari. Katanya tolong tambah lagi kerjanya, apalagi hari Jumat. Maka dia akan mendapatkan apa? Uang yang lebih banyak katanya, seperti itu. Dia memberikan nih 1.000 apa? 1.000 dinar. Dan tadi pun saya mau ke pasar. Itu katanya bukan emas biasa, bukan emas dunia, tapi emas yang ada di akhirat katanya. Sampai-sampai orang yang menjual emas pun masuk Islam dan memberikan uang 1.000 dirham. Gimana? Oh, seperti itu. Perasaan tuh gitu nggak sih? Perasaan, tapi kan dia ngomongin kan nggak kerja. Jadi bingung laki-lakinya. Kan saya tidak kerja. Kok ada yang memberikan siapa? Upah. Istrinya nanya, terus Akang sekarang bawa apa? Tadi saya lihat bawa karung. Enggak bawa apa-apa katanya. Apa? Bawa tepung katanya. Yang bener Kang? Iya. Pas waktu dibuka bener. Tiba-tiba yang namanya pasir atau debu tersebut jadi apa? Jadi tepung semuanya. Itulah yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang soleh, yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kita berusaha, berdoa, ibadah, insya Allah Allah akan mencukupi apa yang kita inginkan. Dan di sini doanya ya, doanya di sini Allahumma gfir lana dzunubana wakshif anna kurbatana, yang Bapak sering bacakan.
Allahumma ighfir lana dzunubana wakshif anna kurbatana. Itu tiap hari, tiap waktu, tiap jam oleh laki-laki tersebut dibacakan. Allahumma ighfir lana dzunubana wakshif anna kurbatana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukakanlah kesempitan kami. Jadi kesusahan, kepurukan, kepusingan, bukakan ya Allah, mudahkan ya Allah. Alhamdulillah, di akhirnya seperti itu. Orang muda itu ketika berdoa kepada Allah dan mohon syafaat kepadanya dengan hak hari Jumat, maka hajat kebutuhannya dikabulkan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diduga-duga datangnya. Maka demikianlah apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi hari Jumat, yakin Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Makanya hari Jumat, sebelum Jumatan, sesudah Jumatan, tolong ibadah dulu, berdoa dulu, wirid dulu, meminta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berdoa, mungkin orang tua kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tadi, Allahumma ighfir lana dzunubana wakshif anna kurbatana. Itulah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan upah atau rezeki kepada manusia yang benar-benar yakin kepadanya dengan adanya usaha, dengan adanya ibadah, dengan adanya doa, dan menyerahkan segala urusan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.